Ya, berjumpa lagi dengan saya dari Blessing Fitting Lestari. Hari ini saya akan membahas satu topik mengenai arsitektur ya, tapi bisa digunakan juga untuk furniture fitting ya, khususnya buat Anda yang sedang bikin wardrobe ya dengan lebar kurang lebih 60 sampai 70 cm, kemudian tingginya di atas 3 meter, kemudian kacanya juga cukup tebal ya. Jadi cukup berat ya, jadi perlu support yang support kaca tersebut ya. Nah, aksesoris yang akan saya bahas ini adalah mengenai untuk pintu kaca ya, tapi bisa juga untuk pintu kayu ya. Itu partnya beda. Tapi yang hari ini saya akan bahas adalah mengenai untuk pintu kaca. Jadi buat Anda yang sedang menonton video ini, yang belum subscribe bisa subscribe. Jangan lupa tekan lonceng notifikasinya dan juga kasih like serta komen serta share sebanyak-banyak kepada teman-teman Anda yang mungkin membutuhkan ide untuk membuat wardrobe dari kaca, pintu kaca ya, yang biasanya digunakan pintu kayu. Nah, alat-alatnya seperti apa? Yuk kita lihat. Yang pertama yang kita butuhkan adalah floor pivot. Nah, floor pivot ini bentuknya tidak seperti pivot pada umumnya ya, flooring. Nah, itu ada badannya, ini cukup kecil, ramping. Nah, tapi walaupun ramping begini, ini bisa menahan beban sampai dengan 250 kilo ya. Jadi kalau Anda punya pintu bebannya sampai dengan segitu ya, untuk pintu furniture Anda bisa gunakan ini. Ini sebagai floor pivotnya. Nah, kemudian juga Anda perlu, kalau untuk pintu kaca, Anda perlu namanya bottom pivot ya. Bottom pivotnya seperti apa? Nah, ini ya, bottom pivotnya seperti ini. Dia akan masuk seperti ini ya. Nanti kacanya di sini ya, kacanya di sini dijepit, dibor tentunya ya. Ya, kalau Anda gunakan untuk pintu kaca dengan minimal 10 sampai dengan 12 mili ya. Nah, tempered ya, kita usahakan tempered. Kenapa? Karena kalau pecah juga lebih aman dibanding kalau tidak tempered. Nah, jadi seperti ini ya, nanti dia akan muter. Nah, seperti ini ya. Ini bisa 180 derajat ya, jadi tergantung posisinya seperti apa yang digunakan. Nah, kemudian ini untuk bagian bawahnya ya. Nah, kemudian untuk bagian atasnya itu ada lagi. Nah, atasnya itu kita pakai top pivot ya, top pivot ya. Nah, seperti ini top pivotnya ya. Nah, top pivotnya seperti ini ya. Nah, ini untuk bagian atas. Nah, jadi bagian atasnya ini juga sama dari kaca ya, kacanya dicoak nanti tempered ya, masuk ke sini. Nah, kemudian untuk bagian atasnya, kalau atasnya adalah kayu atau mungkin Anda pakai beton, nah ini gunakan PT24 ya, seperti ini ya. Nah, ini akan masuk nanti ya. Nah, ini muter ya. Nah, jadi pintu Anda bisa muter sama 180 derajat ya. Nah, gunakan PT24. Nah, ini sebagai ide untuk Anda bisa custom Anda punya lemari ya. Nah, jadi ini masih original ya, masih dari pabriknya ya. Nah, ini Anda bisa gunakan sebagai alternatif engsel kaca biasa ya, karena engsel kaca biasa itu hanya bebannya ringan saja. Kemudian juga ketebalan kacanya juga lebih tipis tentunya. Kemudian tidak bisa lebih tinggi, karena kalau lebih tinggi tentunya mungkin kacanya juga bisa tidak stabil ya, karena terlalu tinggi kalau pintunya terlalu tipis ya, dan mudah pecah tentunya ya. Nah, jadi ini sebagai alternatif buat Anda yang sedang mendesain lemari pakaian atau mungkin lemari kaca ataupun lemari apapun yang Anda gunakan untuk pintu kaca, tapi pintunya tingginya melebihi daripada 2,5 meter atau 3 meter. Nah, kemudian juga lebarnya lebih dari 50 cm ya. Jadi itu akan mempengaruhi beban pintunya. Nah, dengan mempengaruhi beban pintunya, tentu kalau engsel pivot biasa, engsel pintu kaca biasa itu juga tidak kuat. Karena kenapa? Keterbatasan daripada maksimum beban yang bisa dipakai oleh engsel biasa ya. Engsel pivot biasa memang lebih kecil ya, tapi itu ukurannya juga tentu tidak melebihi beban yang maksimal yang bisa digunakan. Nah, biasanya kalau untuk pintu-pintu kecil kita pakai engsel pivot yang kecil, itu juga tidak bisa dimaksimalkan. Kenapa? Karena biasanya ada toleransi antara 10-20% ya. Karena
setiap benda itu kalau kita maksimalkan tentu lifetime-nya juga akan berubah. Dia akan lebih pendek umurnya dan Anda akan sering mengganti bagian part yang rusak ini. Nah, oleh karena itu, sebelum Anda mendesain, Anda coba pikirkan dulu langkah apa yang tepat untuk Anda gunakan, aksesoris yang akan Anda gunakan untuk sebagai penopang pintu kaca Anda. Nah, sampai di sini buat Anda yang sudah menonton sampai saat ini, thank you. Nah, buat Anda yang belum subscribe, Anda bisa subscribe dan juga jangan lupa tekan lonceng notifikasinya dan juga jangan lupa kasih like dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman Anda yang membutuhkan. Nah, buat Anda yang membutuhkan informasi ini, Anda bisa hubungi kami di nomor yang ada di bawah ini di 0819 32 22 3178 atau di 0853 1022 6783. Nah, jangan lupa juga kunjungi website kami untuk dapatkan produk lainnya di www.blessingfittinglestari.com atau di website kami yang lain di www.tokoblessingonline.com. Nah, Anda bisa dapatkan sekitar arsitektur, furniture fitting dan juga berkaitan dengan rumah Anda, ya. Kemudian jangan lupa juga follow Instagram dan Facebook kami supaya Anda tidak ketinggalan update terbaru dari kami di blessingfitting_official. Thank you sudah menonton sampai saat ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya mengenai arsitektur ataupun building hardware. Thank you, bye-bye.